Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sriwayudi. Di sini saya akan melanjutkan video dari materi yang kelima. Dan yang tadi itu adalah materi yang keempat, dan saya melanjutkan materi kelima. Yaitu materi kelima ada 3 poin, yaitu fungsi konversi dan fungsi nol dan ekspresi bersyarat. Nah, di sini tipe data ketika tabel dibuat untuk database program. Programmer SQL harus menentukan jenis data apa yang akan disimpan di setiap bidang tabel. Di tipe data itu kita bisa menggunakan varchar, char, dan number tanggal. Lalu di sini varchar kedua itu karakter panjang, variabel termasuk angka, tanda hubung, dan karakter khusus. Lalu di char-nya itu untuk teks dan karakter data dengan panjang tetap, angka, strip, dan karakter khusus. Yang di angka itu untuk menyimpan data numerik, panjang variabel, dan tidak ada hubung teks atau data numerik lainnya yang diizinkan. Lalu tanggal digunakan untuk nilai tanggal dan waktu secara internal. Lalu konversi tipe. Konversi tipe ini server Oracle dapat secara otomatis mengonversi data varchar dan char menjadi tipe data number and date. Server ini dapat mengonversi data number dan date kembali ke tipe data char other. Hal ini diketahui sebagai konversi. Di sini ada konversi tipe data, konversi tipe data implicit, dan konversi tipe data explicit. Lalu di sini ada konversi tipe, yaitu untuk fitur yang mudah. Fitur ini selalu yang terbaik untuk secara eksplisit membuat konversi tipe data untuk memastikan keandalan dalam pertanyaan SQL. Lalu yaitu fungsi konversi itu yang akan kita pelajari itu untuk mengonversi tipe data ke tipe data karakter, untuk mengonversi tipe data angka ke tipe data karakter. Lalu di sini juga untuk tipe data angka dan tanggal. Lalu seringkali mengonversi tanggal dari format default. D itu tanggal, mon itu bulan, Y itu tahun, ke format lain yang ditetapkan oleh Anda lebih disukai. Fungsinya itu to card, date, column name, format model, use, pick, spacing. Model format harus disertakan dalam tanda kutip tunggal dan peka huruf. Memisahkan nilai data dari model format dengan koma. Semua elemen format tanggal yang baru berlaku dalam disertai. Konversi data ke data karakter itu menggunakan SP untuk mengeja angka, menggunakan TH untuk membuat angka muncul berurutan ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Menggunakan elemen FM untuk menghapus spasi yang terisi atau menghapus nol di depan output. Lalu di sini konversi data ke data karakter, yaitu di sini menentukan elemen waktu, pastikan jam, HH, menit itu MI, detik itu SS, dan AM atau PM juga dapat diformat. Lalu di sini ada Y, yaitu tahun dalam angka lengkap, year itu tahun yang dieja, MM itu nilai 2 digit untuk bulan, mon nama bulan, mon singkatan 3 angka untuk bulan, D singkatan 3 huruf untuk hari pekan, day hari dalam pekan, DD hari numerik, DD SPTH for 10, DD SPTH for 10, DD SPTH for 10, DDD
atau D, hari dalam tahun, bulan, atau pekan. Lalu di sini contoh menggunakan model format berbeda. Di sini menggunakan det, mon, dd, yy. Nah ini, dan di sini menggunakan preamp, mon, dd, yy. Lalu di sini menggunakan dpm, mon, dd, th, yy, from envoy. Lalu di sini baru contoh. Di sini juga ada contoh untuk menggunakan model format berbeda, yaitu dengan pmd, ddmon, dan pmd, ddth. Lalu di sini saya akan membuatkan yaitu connect dash job. Job history dd job history. Kita buat apanya dulu, usernya. Connect ayu sini. Lalu kita buat di sini coba show user, connect itu kita buat show user. Lalu kita buat di sini dash job history, dash job history. Lalu kita buat. Baik, di sini saya akan membuat contoh dari select to car, here det, pmd, ddt, and mon. Di sini itu dash job history, dan menggunakan model format berbeda untuk waktu, yaitu di sini select to car, sesdate, from dual. Lalu select to car, sesdate, pm. Baru di sini outputnya itu 207. Di sini tidak ada am, tapi di sini ada am. Lalu di sini 20723 ada am. Lalu sini saya akan memberikan contoh yang sudah saya jalankan. Contohnya itu seperti ini. Select to car, sesdate, from dual. Sini keluar 7.206 jam 7:06. Lalu di sini tuh saya tambahkan PM. Sini 7:06 AM. Lalu saya tambahkan SE sama PM. Yang keluar itu 7:06 39 AM. Lalu konversi angka ke data karakter varchar. Angka yang disimpan pada database bisa mengalami peformatan. Ini berarti bahwa angka-angka tersebut tidak memiliki simbol atau tanda mata uang, koma, desimal, atau peformatan lainnya.
Untuk menambahkan pemformatan, Anda terlebih dahulu harus mengonversi angka ke format karakter. Lalu ini fungsinya itu untuk mengonversi angka ke format karakter yang diinginkan. Lalu sini tabelnya. Tabel tersebut mengilustrasikan elemen format yang tersedia untuk dengan fungsi toCard. Lalu di sini select-nya itu select toCard salary US 9999 AS salary from employee. Sini gajinya 24 dan 17 dolar. Lalu di sini tuh ada elemen 9 posisi numerik. 9 dari 9 lembar yang ditentukan. Ini contohnya, ini hasilnya, dan ini sebagai berikutnya. Lalu juga ada MI tanda minus di kanan nilai negatif. Lalu PR itu angka negatif dengan tanda kurang. Notasi ilmiah harus memiliki 4 EE. Baik, di sini saya akan membuatkan contohnya. Yaitu base employee lalu seperti ini. Image to chart Nah, ini muncullah gaji-gaji 24, 17 ini dolar 4.400. Lalu sini konversi angka ke data karakter. Konversi ke karakter ke angka. Seringkali mengubah string karakter ke angka lebih disukai. Fungsi untuk konversi adalah to number character string format model. Model format adalah opsional tetapi harus dimasukkan jika string karakter yang dikonversi berisi karakter selain angka. Anda tidak dapat melakukan penghitungan dengan data karakter dengan to number 5,320,999 is number. Ini kita akan mencoba itu
number select to number tujuh koma lima empat tiga sembilan x setelah itu 7543. Konversi karakter ke angka. Kolom bonus termasuk data yang berisi 4 karakter. Model format menentukan 3 karakter sehingga kesalahan dikembalikan. Yaitu sih contoh select last name to number bonus 999 for employee where department ID 80. Lalu konversi karakter ke tanggal. Yaitu untuk mengonversi string karakter ke format tanggal, gunakan konversi ini mengambil string karakter nilai non tanggal seperti 3 November 2021 dan mengubahnya menjadi nilai tanggal. Model format memberi tahu server seperti apa string karakter. Lalu aturan pengubahan fix. Aturan pengubahan fix ialah tanda baca dan teks yang dikutip dalam argumen karakter harus cocok dengan bagian yang sesuai dari model format persis atau kecuali untuk teks. Argumen konotasi tidak memiliki ruang kosong tambahan. Tanpa X, server Oracle mengabaikan ruang kosong. Data numerik dalam argumen karakter harus memiliki jumlah digit yang sama dengan elemen yang sesuai dalam model format. Tanpa fx, angka dalam argumen karakter dapat menghilang angka dari 0 di awal. Aturan pengubahan bits. Sekarang harus disimpan menggunakan tahun 4 digit YYYY. Beberapa database lama mungkin masih menggunakan format 2 digit yaitu YY. Belum begitu lama sejak abad ini berubahan dari tahun 1900 menjadi 2000. Seiring dengan perubahan ini muncul kebingungan yang cukup besar, apakah tanggal yang sebagai 2 Januari 98 akan ditafsirkan sebagai 2 Januari 1998 atau 2 Januari 2098. Lalu format tanggal RR, format tanggal YY. Sini adalah konversi dari data karakter ke data tanggal, hanya berisi tahun 2 digit. Oracle memiliki cara untuk menginversi tanggal ini, yaitu contohnya ini 27 Oktober 95. Lalu format tanggal RR. Jika ia digunakan dalam model format, tahun tersebut diasumsikan merujuk pada abad saat ini. Lalu beberapa aturan sederhana. Format tanggal tersebut menggunakan format RR lebih kecil nilai mengembalikan memiliki dua kemungkinan bergantung pada tahun saat ini. Lalu jika tahun saat ini antara 00 sampai 49, dari 0 sampai 49 tanggal akan merujuk ke abad saat ini. Dari tanggal 50 ke 99 merujuk ke abad yang terakhir. Lalu sini dari 0 sampai 49 merujuk ke abad berikutnya. Dari 50 ke 99 akan merujuk ke abad saat ini. Beberapa aturan sederhana. Tabel di bawah memberikan beberapa contoh tentang bagaimana YYRR diinterpretasikan bergantungan pada tahun ini. Tahun 95, 27 Oktober 95, 95, dan 95. Dan sini hampir sama semua ya. Beberapa aturan sederhana. Ketika saya meminta database karyawan, saya menggunakan pertanyaan berikut. Pertanyaan mengembalikan setiap baris dalam tabel. Saya tahu hanya ada beberapa karyawan yang direktur sebelum tahun 1990. Ini contoh dari codingan.
karena model format dalam klausal where menggunakan YY dan tahun ini adalah tahun 2017. Baris dengan hair date kurang dari 2090. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang kedua dari materi 5, yaitu fungsi nul. Fungsi nul berkaitan dengan nilai nul. Di awal kursus istilah nul diperkenalkan. Nul adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, atau tidak diketahui, atau tidak berlaku. Akibatnya kita tidak dapat menguji untuk melihat apakah nilai ini sama dengan nilai lain. Itu tidak sama dengan apapun, bahkan nol. Tetapi hanya karena itu benar-benar bukan apa-apa yang berarti itu tidak penting. Bayangkan pertanyaan ini, apakah benar X sama dengan Y? Anda perlu mengetahui nilai X dan Y memiliki 4 fungsi umum yang berkaitan dengan penggunaan nilai nul, yaitu NVL, NVL2, nullib, dan CoolSC. Lalu fungsi NVL mengonversi nilai nul ke nilai yang diketahui dari tipe data tetap, baik tanggal, karakter, atau angka. Tipe data kolom nilai nul dan nilai baru harus sama. Fungsi NVL ialah expression satu value that may contain a null expression to value to substitute for null. NVL nilai atau kolom yang mungkin berisi null, nilai untuk menggantikan null. Fungsi NVL menggunakan fungsi NVL dengan tipe data karakter. Lalu nilai nul digantikan teks none. Lalu kita akan membuat contohnya. Itu lalu membuat sandwich first commission itu commission PGP select first name salary commission PGP, bonus. Select first name select first
koma PCT koma minus itu fungsi NPL. Tipe data kolom, nilai nol dan nilai baru harus sama seperti yang ditampilkan dalam contoh berikut. Itu select last name NPL commission PCT 0 from employee where determine ID in 80 90. Select NPL data of independent node from VF constraint. Fungsi NPL dapat menggunakan fungsi NPL untuk mengonversi nilai kolom yang berisi 0 ke jumlah sebelumnya. Ketika kalkulasi matematika dikerjakan dengan 0, hasil akan 0. Fungsi NPL dapat mengonversi nilai 0 ke jumlah sebelum perhitungan aritmatika yang dilakukan untuk menghindari hasil 0. Contohnya kolom commission PCT pada tabel karyawan berisi nilai 0. Fungsi NPL digunakan untuk di sini ada fungsi nulik. Fungsi nulik membandingkan dua ekspresi jika setara. Fungsi membalikan 0 jika tidak setara. Fungsi mengembalikan ekspresi pertama. Fungsi nulik adalah nulik expression 1, expression 2. Pada contoh nulik membandingkan panjang nama depan dan nama belakang karyawan. Yaitu ini contoh dari fungsi nulik. Fungsi closes. Fungsi closes adalah ekstensi dari fungsi NPL. Kecuali closes dapat menggunakan beberapa nilai. Kata closes secara harfiah artinya bergabung, dan demikianlah yang terjadi. Jika ekspresi pertama adalah 0, fungsi selanjutnya turun ke baris sehingga tidak ada ekspresi 0 yang ditemukan. Tentu, jika ekspresi pertama memiliki nilai, fungsi mengembalikan ekspresi pertama dan fungsi akan terhenti. Fungsi closes adalah closes expression 1, expression 2, dan expression n. Fungsi closes ialah memiliki nilai not null for commission PCT. Ini akan dikembalikan sebaliknya. Jika gaji memiliki nilai, akan membalikkan gaji. Jika karyawan commission PCT dan gaji 0, dikembalikan angka 10. Ini adalah contoh dari fungsi closesnya. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya materi 5. Jika ada yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.